Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Selanjutnya ayatnya adalah inna nahnu inuhil mauta ya. Dan kamu juga tidak perlu khawatir Muhammad, tidak perlu susah gitu la tagtimma ya, karena dihina. Kenapa? Inna nahnu nuhyil mauta, karena sesungguhnya kami ini menghidupkan orang-orang yang mati. Ya, maksudnya orang-orang yang mati fil kiamati ya, ketika hari kiamat nanti. Atau menghidupkan orang-orang mati fil kubri, di dalam kuburan itu, karena setelah mereka meninggal dikubur dihidupkan lagi. Untuk apa? Li jawabi mungkar nakir, untuk menjawab malaikat mungkar dan nakir. Atau yang ketiga, bisa juga menghidupkan orang mati itu maksudnya adalah menghidupkan hati manusia yang telah mati itu, dengan peringatanmu. Kami nanti yang akan menghidupkan. Jadi kami yang akan menyadarkan itu. Mayyudillah falamudillah itu aja. Jadi kamu peringatkan saja, nanti kami yang akan menghidupkan atau menyadarkannya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kita akan menulis apa-apa yang telah mereka lakukan di dunia dan jejak-jejak mereka. Nah, jejak-jejak ini nanti ada pengertiannya di bawah. Nah, ai na'muru kiraman katibina, maksudnya wa naktubu ma qaddamu itu kami tulis apa-apa yang telah mereka lakukan itu. Maksudnya na'muru, kami nanti akan perintahkan kiraman katibina, para malaikat yang mulia yang tugasnya menulis. Bi'aqiyak tubuh, untuk menulis mereka itu a'malahum, amal-amalnya orang-orang ya, minal khairi wa syarri, baik amal baik maupun buruk. Itu tentang wa naktubu ma qaddamu. Wa qala ba'dul mufassirin, dan sebagian ahli tafsir itu menyatakan al muradu bi atharihim, ya, untuk lafaz atharihim ini ada beberapa tafsir itu. Di antaranya adalah khutuwatihim ilal masjid. Di antaranya dimaksud dengan atharihim itu adalah jejak langkah mereka ketika berangkat ke masjid ya. Seperti sebuah riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi sababi nuzuliha, ya, tentang sebab nuzulnya ini. Bahwa atharihim ini berkaitan dengan satu kabilah dari kaum Ansor yang wadul ya, sambat nang Kanjeng Nabi. Bu'da manazilihim, atas jauhnya rumah mereka ilal masjidi, kepada masjid ya. Kanjeng Nabi niki griya kula niki tebih saking masjid ya. Wa aradu ayyabnu buyutan indal masjid. Niki kersane kula membangun rumah di dekat masjid saja, bagaimana gitu. Lalu kemudian fa anzalallahu taala hadzal ayat. Gusti Allah menurunkan ayat ini. Wahya maksudnya adalah ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Fa'ulima min hadza, maka diketahui dari ayat ini annaman ata ilal masjid mim makanin ba'idin, bahwa sesungguhnya orang yang datang ke masjid dari tempat yang jauh, yakunu thawabu a'zamu, jadi ganjarannya itu lebih besar, mimman ya, daripada orang ata min makanin qaribin, yang datang ke masjid dari tempat yang dekat. Ini seperti yang mafhum kita pahami bersama ya. Jadi para sahabat ini sambatan, waduh rumah saya jauh niki pripun Kanjeng Nabi itu. Lah, maka diturunkan, ini tidak apa-apa. Semakin banyak jangkahanmu itu kan semakin banyak pahalanya, kira-kira begitu ya. Kama ruwiya anin Nabi alaihi salatu wasalam, seperti juga diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khotoya ya. Ingatlah, saya akan memberitahukan kalian dengan sesuatu yang Gusti Allah itu akan melebur kesalahan-kesalahan dengan sesuatu itu. Wa tarfa'u bihi wa turfa'u bihi ad-darajati, dan akan diangkat ya bagi ad-darajatu ya, diangkat baginya itu adalah derajat. Apa saja hal-hal yang dapat menghapus kesalahan itu? Yang pertama adalah isbaghul wudu'i alal makarihi, menyempurnakan wudu terutama bagi orang yang dalam kondisi yang tidak nyaman itu. Yang kedua, ya, kasratul khutuwati, banyaknya jangkahan ilal masjid ya, ke masjid. Wa intidharus sholati ba'da sholati, dan menunggu sholat setelah sholat ya. Maksudnya adalah kalau setelah azan itu kan kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, terus kemudian kita menunggu hingga iqamat. Atau kalau dalam konteks sholat malam ya, kita ke masjid datang untuk sholat malam. Setelah sholat ya, kita duduk istiqamah di masjid sambil menunggu sholat subuh berjamaah. Ini juga senada a'dhamun nasi ajron ya, manusia yang paling besar ganjarannya fi sholati
Ya, di dalam sholat itu adalah ab'aduhum mamsya ilal masajidi. Jadi lebih jauh perjalanannya dari masjid. Dan waladzi yantazi sholati ba'da sholati. Dan juga yang ganjarannya paling gede itu adalah orang yang menunggu sholat ya setelah sholat. Sehingga kemudian dia sholat bersama imam. Nah, dia ini memiliki ganjaran yang lebih besar daripada orang yang sholat summa yanamu, kemudian tidur, summa yusolli, terus kemudian sholat lagi. Itu kalau kita subuh itu kan setelah sholat tahajud tidur lagi, terus kemudian sholat lagi. Lebih baiknya kita menunggu di masjid. Waru ya fi tafsiri asarihim, dan diriwayatkan juga tentang tafsir ayat asarihim, yakni ya dikehendaki darinya itu adalah mataraku min sunnatin hasanatin solihatin, yakni apa yang ditinggalkan di dunia itu daripada tindak lampah yang baik gitu. Fa'umila biha ba'da mautihim. Lah terus kemudian amal baik ini ditirukan oleh orang-orang setelahnya. Sehingga kemudian ini semacam menjadi pahala yang berjalan begitu ya. Kita memberikan contoh yang baik, kita melakukannya selama hidup, kemudian kita meninggal, ternyata tindak lampah kita yang baik itu diikuti oleh orang. Nah, maka kita dapat bagian ganjarannya itu. Senada hal ini juga berdasarkan dengan hadis juga, bahwa ayat faman sanna sunnatan hasanatan ila akhiril ayat itu. Nah, ini keterangannya pendeknya, kalau kita melakukan hal baik kita ditiru orang sehingga kita mati pun amal itu masih dilakukan, maka kita dapat ganjaran ya. Dan kita tidak mengurangi ganjaran orang itu ya, kita dapat ganjaran sendiri. Sebaliknya, kalau kita melakukan hal buruk, orang setelah kita kok menirukan hal buruk kita itu, kita menjadi inisiator dari gerakan buruk itu dan berlangsung, itu kita dapat dosa juga. Maka dari itu kalau kita ngamal baik itu kan nasihatnya para ulama itu, kalau kita berbuat baik silahkan disebarkan, kalau berbuat jelek ya jangan dicerita-ceritakan supaya tidak ada orang yang terinspirasi dari kejelekan Anda itu. Nah, ini adalah beberapa opsi tafsir dari lafadz wa asarohu. Nah, ini model tafsir yang seperti ini adalah tafsir bil ma'tsur ya, karena menafsirkan ini kalau masuk pada ilmu tafsir, karena menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau dengan hadis. Ini menafsirkan ayat dengan nas juga. Nah, dengan ini namanya takfir bil ma'tsur, karena ada yang menggunakan pengandaian logika ya kita ya, itu dilakukan apabila kita tidak memungkinkan untuk mencari maknanya berdasarkan apa yang maksur. Dan keuntungan dari tafsir bil ma'tsur ini kemudian kan saling mengkonfirmasi ya. Jadi kita tahu bahwa ajaran ini komprehensif, menyeluruh, tidak ada bertentangan itu dengan cara tafsir bil ma'tsur ini. Oh, ini ayat ini selaras dengan hadis ini selaras dengan hadis yang itu. Al-Quran ini selaras dengan ayat Al-Quran yang lain di tempat yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sinkron ya, sinkron dan komprehensif antar ayat-ayat Al-Quran dan antar dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi. Dan itu pasti. Sehingga ini kalau masuk pada ilmu tafsir ya, ketika kita mendapati tafsir kok secara zahirnya bertentangan dengan nas-nas yang lain, maka ini perlu kemudian dikaji lagi. Karena pasti ditemukan suatu penjelasan dan keterangan dari apa yang maksur di tempat yang lain. Saya kira demikian untuk pengajian hari ini. Cukup panjang karena memang ayatnya kita baca cukup panjang. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.